Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalan, nama saya Denny Wahyu Kencana. Saya adalah dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini saya buat sebagai bentuk komitmen saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP tahun 2025. Fokus utama dalam video ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Event Organizing. Event Organizing merupakan mata kuliah wajib semester 6 jenjang S1 Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bobot SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Untuk mata kuliah ini kita akan membahas event sebagai salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh praktisi komunikasi. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk event, fungsi-fungsi event sebagai media komunikasi, serta asas-asas manajemen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan event. Selain itu, teori dan praktek tentang perencanaan dalam pengelolaan kegiatan event seperti pameran, eksibisi, konferensi atau pertemuan, meeting, konvensi atau launching produk, serta perayaan atau entertainment juga akan menjadi topik bahasan di dalam perkuliahan ini. Kemudian untuk capaian pembelajaran, mahasiswa bisa menjelaskan dan memahami, menyusun pengembangan acara, proposal kerjasama, media promosi, dan mempresentasikan progres kerja masing-masing divisi. Karena ada tanggung jawab di masing-masing divisi tersebut agar sesuai job desk yang telah dibuat berdasarkan divisi-divisi. Kemudian tidak lupa juga mahasiswa juga akan bisa mempresentasikan hasil final kesiapan acara dan memahami laporan evaluasi sebuah acara. Terkait dengan capaian kemampuan pembelajaran, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai acara terkait bidang ilmu komunikasi. Dia juga mampu menggambarkan dan memberi contoh mengenai manajemen acara yang baik. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menyusun studi kelayakan sebuah event dan mampu mengenali dan memformulasikan proposal event serta membangun ide event yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mahasiswa juga akan mampu mendesain rancangan awal sebuah event, membuat anggaran event, dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus ada di dalamnya. Kemudian mahasiswa juga harus mampu mendeskripsikan dan mempresentasikan event yang akan dibuat. Dan mahasiswa mampu membuat proposal event setelah melewati rancangan awal dan rancangan yang akan sudah dikembangkan di ide-ide sebelumnya. Kemudian mahasiswa juga mempersiapkan event yang sesungguhnya dengan secara detail, memperhatikan seluruh aspek guna keberhasilan acara. Mahasiswa juga dituntut mampu menyusun pengembangan acara, proposal kerjasama, dan media promosi. Selain itu, mahasiswa diminta mampu mempresentasikan progres kerjasama masing-masing divisi agar supaya hasil final dari kesiapan acara bisa dilakukan dan evaluasi bisa dilakukan secara maksimal. Mata kuliah Event Organizing ini, bahan kajian yang akan kita tampilkan kepada mahasiswa yang pertama adalah kontrak kuliah, kemudian kita membahas tentang manajemen event, tentang studi kelayakan, juga tentang ide dan proposal event. Terkait itu juga kita juga akan membahas tentang ide dan proposal event. Ide terkait juga penyusunan bagaimana panitia yang harus dipersiapkan dan bagaimana anggaran event yang harus dipersiapkan. Kemudian terkait itu juga mahasiswa akan kita beri tentang rancangan event dalam menyusun proposal event. Kemudian final persiapan event. Kemudian kita juga akan membahas tentang kerjasama dan sponsorship dan juga divisi-divisi event yang bertanggung jawab dalam setiap
ya bagian-bagian job desk yang telah ditetapkan. Kemudian juga terkait dengan persiapan dan pelaksanaan event. Setelah persiapan dan pelaksanaan event, kita akan memberikan materi terkait dengan evaluasi event, karena dalam evaluasi itu nanti akan ada perbaikan atau hal-hal yang sekiranya perlu kita perbaiki terkait untuk event selanjutnya. Terkait penilaian untuk mata kuliah ini, yang pertama adalah terkait dengan keaktifan mahasiswa sebesar 25%. Kemudian kita juga ada ujian tengah semester sebesar 25%, kemudian tugas atau proyek sebesar 20%, kemudian UAS atau ujian akhir semester sebesar 30%. Untuk mata kuliah event organizing ini kita memang biasanya kita ada praktikum terkait dengan mata kuliah ini. Teman-teman yang mengikuti mata kuliah event organizing wajib membuat sebuah event. Pada waktu itu kita pernah bikin event Gusti Hitam pernah, terus yang paling sering adalah event tentang mendatangkan grup band lokal. Terkait dengan mata kuliah event organizing ini adalah bagian atau sebuah arena di mana seni komunikasi bertemu dengan terkait dengan ilmu manajemen event. Jadi perkuliahan ini akan membimbing teman-teman mahasiswa untuk menjadi seorang praktisi komunikasi yang mampu merancang dan mengelola berbagai bentuk event. Mungkin mulai dari konferensi formal hingga launching yang spektakuler yang memanfaatkan setiap sesi untuk mengasah kemampuan. Karena di tangan teman-teman mahasiswa nanti kelak sebuah acara dapat kita create dan dapat menjadi sebuah pengalaman yang berkesan. Nyangkut tentang materi IO kemarin terkait dengan IO, saya mencoba ketika berbicara IO teman-teman tidak hanya berbicara tentang bagaimana IO itu dijalankan di wilayah praktis, tapi kemarin juga saya singgung bagaimana IO bisa kita tarik ke wilayah terkait dengan tugas akhir terkait dengan skripsi. Kemarin seperti itu. Kita nanti lihat dari apa toh dampak positif, dampak negatif terkait dengan IO itu seperti apa. Nanti coba kita telah lebih dalam. Karena ketika bicara event kan satu hal kegiatan yang memperingati hal-hal yang penting. Kalau kita sebagai manusia sepanjang hidup kita. Tapi kalau secara kelompok ya terkait dengan mungkin tradisi, mungkin kebiasaan, mungkin hal-hal yang dianggap sesuatu yang itu sakral, seperti kita waktu ada kegiatan Gerbek Suro, itu ada itu adalah bagian dari event. Kemarin di Ponorogo kan ada event Gerbek Suro. Terus kita coba ini kan ada beberapa tentang spesial event ya. Iya ada nggak? Iya. Ada beberapa kegiatan spesial event. Yang pertama tentang leisure event, di mana event yang terkait dengan sport, tentang olahraga, tentang hal yang berbau tempat-tempat wisata, rekreasi. Terus kemudian ada spesial event lagi terkait dengan spesial event, personal event. Jadi kemarin yang sempat aktif di WO ada kan yang terlibat kegiatan WO, otomatis itu bagian dari spesial event terkait dengan personal event. Ada wedding, ada bedai, ada anniversary dan sebagainya. Kemudian spesial event terkait juga tentang organizational event. Jadi hal-hal yang terkait dengan event itu melibatkan organisasi. Mungkin secara politik, mungkin ada terkait dengan organisasi apapun, penjualan atau apapun seperti itu. Terus yang terakhir terkait dengan special event ada cultural event, seremonial ada, terus ada yang ngebel itu kemarin, sekarang namanya tetap larung sesaji atau larung doa? Sekarang larung sesaji atau larung doa? Kembali lagi kan? Berarti serius? Larung sesaji. Kalau dulu kan larung doa, karena Ponorogo itu bagian dari yang dianggap kota santri.
Terus ada perubahan narasi ketika berbicara larung kegiatan Grebek Suro, kita dirubah sama pemerintah kabupaten menjadi larung doa. Meskipun secara praktek ya tetap ada larungnya atau larung nasi atau tumpeng seperti itu. Tapi dalam perspektif bahasa PR, larung sesaji sama larung doa itu mempunyai makna yang berbeda. Tapi kalau larung sesaji kan cenderung sesuatu yang seperti gimana gitu. Tapi kalau larung doa terkait dengan posisi Ponorogo sebagai kota santri yang banyak pondok pesantrennya, itu lebih, dalam tanda kutip, lebih menjual. Jadi kadang-kadang narasi itu seperti itu. Jadi termasuk event kadang-kadang juga kesalahan satu narasi, satu kata juga berakibat fatal juga. Hati-hati nanti. Teman-teman PR, satu kata pun bisa merubah makna. Oke, next. Terkait dengan event, kebanyakan yang menjadi permasalahan adalah, yang pertama adalah biaya. Oke, pasti biaya. Event itu terkait dengan biaya. Kemudian yang kedua adalah kapan itu dilaksanakan. Karena apa? Event tidak bisa dilepaskan dengan yang masalah waktu, karena sesuatu itu bisa menjadi bermakna dan bisa menjadi tidak bermakna ketika tidak ada hubungan dengan waktu. Contoh, katakanlah pas kegiatan larung sesaji itu tidak dibarengkan dengan kegiatan waktu Grebek Suro, ya tetap nggak menjual. Kegiatan festival reok nasional tidak dilakukan tepat pada waktu Muharram, ya nggak menarik juga. Berarti terkait dengan waktu. Kemudian terkait dengan kebutuhan teknis, itu sangat luas, seperti apa, macam-macam hal-hal yang teknis terkait dengan penyelenggaraan. Oke. Kemudian ketika berbicara event, otomatis ada 5 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama terkait dengan keunikan. Yang gak unik biasanya gak terlalu menjual, bisa jadi. Terus perishability. Setiap event harus diselenggarakan tidak pernah sama. Apa maksudnya? Event itu tidak pernah sama. Contohnya gini, banyak event biasanya pakai tema. Pasti pakai tema, entah itu tema apapun. Tema itu dalam rangka alat untuk menjual. Kalau biasanya paling kayak ngono, bosen paling, saya yakin. Tanpa tema kadang-kadang wah, kok nggak menarik kayak gitu kan, kayak gitu. Kemudian terkait dengan intangibility, berkaitan dengan hal-hal teknik di lapangan pada waktu event, di mana hal tersebut dapat mengubah persepsi pengunjung. Contohnya apa ini? Contohnya terkait dengan teknis. Apa kira-kira? Hal teknis di lapangan pada waktu event. Jadi terkait dengan karakteristik. Contoh gini. Festival Reok Ponorogo lebih menjual mana ketika itu dilaksanakan di Ponorogo sama dilaksanakan di Kabupaten X katakanlah. Otomatis tetap menjual di Ponorogo toh. Otomatis. Tetapi jangan salah, ketika ada kekuatan lain terkait dengan keunikan, bisa jadi kita juga kalah, eventnya kalah. Bisa jadi. Mungkin kalau Festival Reok Ponorogo apa sih, terlalu tiap tahun kayak gitu aja toh. Tiap tahun gitu aja toh, bisa jadi nggak jadi menjual itu. Kemudian yang kelima terkait dengan interaksi personal. Tingkat interaksi personal berdampak pada kesuksesan sebuah event. Jadi gini, kapan kalian merasa tertarik event itu menarik bagi kalian? Ada yang bisa jawab? Contoh kemarin ada Yofi Nuno. Tertarik? Oh tidak. Sekarang saya tanya, event selama 6 bulan terakhir yang kamu menarik apa? Apa? Grebek Suro, yang lain? Panas sama. Gimana? Jadi memang terkait dengan interaksi personal itu penting. Jadi ketika tidak ada kedekatan emosional, tidak ada ketertarikan terkait itu. Kalau yang suka lihat band live atau apa, kemarin mesti lihat Yofi Nuno. Ada eventnya Ganesha Music Show sama satu.
Kalau orang yang lama tidak di Ponorogo terus kangen dengan suasana masa lalu tentang Ponorogo, tentang Riok, biasanya ya pasti lihat mengikuti. Jadi hal-hal yang terkait itu sangat berpengaruh. Itu ya tentang karakteristik event. Oke, selanjutnya ini. Jadi tentang dampak event kan ada positif, ada negatif. Ini bisa kita tarik ke wilayah yang lebih spesifik terkait dengan tugas akhir. Karena apa? Bicara dampak event ada positif, ada negatif. Ketika ada positif, ada negatifnya, apa saja di substansi apa saja di wilayah apa saja. Pertama mungkin tentang sosial dan budaya. Event itu pasti ada dampak sosial budayanya, dampak positif. Kemudian lingkungan, kemudian politik, pariwisata dan ekonomi. Sekarang saya tanya, apakah setiap event itu selalu berdampak positif? Iya. Kenapa? Karena mungkin temanya tidak sesuai dengan Contoh sekarang, saya tanya, setahu sampean Mas, pernah tahu event, melihat langsung dampak positifnya apa, eventnya apa? Yang pertama itu menurut saya event di Ponorogo, di Madiun Pak. Apa? Itu Rock Lamination itu kan di situ mereka menampung band-band lokal yang ada di Madiun. Jadi band-band lokal di Madiun lebih terekspos lagi dengan adanya konser tersebut. Terekspos. Terkait dengan dampak ekonomi positif? Mungkin dampak ekonomi ya karena itu tadi Pak. Terus mungkin dari daerah-daerah lain kan tertarik juga untuk melihat konser tersebut. Jadi semakin menambah daya tarik dari kabupaten yang ada. Oke, jadi teman-teman ketika ada event ditarik ke wilayah lebih konsep teoritis gitu ya. Setiap event pasti ada dampaknya, entah itu apapun, sosial, budaya, lingkungan, politik dan sebagainya. Itu bisa ditelaah lebih dalam lagi, nanti kualitatif nanti. Bisa dong, bisa. Contoh, ada loh event yang dampaknya itu nggak bagus juga. Dampak event negatif. Pernah tahu? Ada bisa kasih contoh apa Mbak? Habis ada event pasti ada sampah. Itu mungkin tentang lingkungan ya. Kalau ada kerusakan dan sebagainya, pasti itu. Ada sesuatu yang sekiranya apa ya? Nggak matching dengan goal awal gitu loh. Berarti ada hal-hal yang terkait dengan negatif pasti ada. Terus secara marketing, event tersebut layak dijual nggak? Layak dipasarkan nggak? Jadi apa ya, terkait dengan studi kelayakan itu ya mau nggak mau ya wajib. Oke, ini terkait dengan ide gitu tadi. Sekarang saya tanya, kemarin ada tugas kan yang dikumpulkan, apakah ada teman-teman PR sehingga kegiatannya itu di luar dari atau di mana teman-teman berada itu tidak bisa diadakan event? Tahu maksud saya? Contoh kamu di tempat A gitu ya. Tempat A itu nggak layak Pak diadakan event. Ada nggak? Contoh saya tanya, kamu di mana Man? Di sini ya. Enggak, kemarin kegiatannya. Oh, Maisa. Maisa. Ya, harus spesifik loh kata dia. Oke, harus spesifik ya, agensi ya. Sekarang nanya, di situ memungkinkan ya dibikin event? Mungkin kan. Mungkin. Oke, Kak. Mungkin. Kamu di mana, Mbak? Sama. Kamu? Memungkinkan nggak itu jadi ada event? Mungkin ya. Kira-kira berimajinasi mungkin ya? Oh, ya berarti mungkin udah jawab aja. Kamu Mbak? Nah, mungkin nggak ada event? Hah? Serius? Oh, berarti imajinasimu kurang liar. Mas, ini yang di sana ya, kemarin ketemu itu ya? Kamu kan kita ketemu toh?
Nah, event apa ada lah pasti ya. Itu gudangnya event. Nggak tahu. Semoga tetap on the track. Mbak, kamu Mbak di mana? Di WO. Iya, yang depanmu dulu. Di tempatnya konten kreator dan influencer, Pak. Mungkin nggak ada event. Mungkin. Apa? Seminar. Oke, bodoh. Oke, kamu Mbak. Masa. Bodoh, mungkin kamu. Di media apa? Mungkin nggak ada event. Adanya itu sejenis ODT kalau di sana. Ya saya tanya, kira-kira imajinasimu mungkin nggak ada event. Contoh tadi yang di apa di konten kreator tadi ya? Di perusahaan apa tadi? Konten kreator kamu? Iya, sama itu. Otomatis ada pelatihan sebagainya bisa toh? Bisa ya. Kalau itu Mbak? Sepertinya bisa. Bisa ya? Gak yakin banget. Mbak sebelahnya mungkin ya? Ken, sebelahnya tadi nggak kelihatan? Mungkin. Kamu di mana? Di tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ketika kita mengatakan bahwa ini mungkin ada event, ini mungkin tidak ada event, ada proses yang terkait dengan ide. Yang pertama, event itu sifatnya seperti apa toh? Tak kelihatan ya. Event itu sifatnya seperti apa toh? Terus kemudian tujuan event itu apa toh? Bagaimana event itu diselenggarakan dan keuntungan event bagi partisipan itu siapa nanti terkait dengan konsep. Oke. Contoh. Tadi yang Mbak tadi seminar otomatis lah. Seminar, ada bazar, apa? Ada workshop, oke, ada film kayak gitu. Dan itu semua bisa ditarik untuk ide skripsi, tugas ide. Bisa. Jangan jangan mati ide gitu loh. Banyak kok. Dan teorinya banyak juga. Nanti saya mengatakan ini bisa di wilayah diambil atau ditarik ke wilayah tugas akhir. Terus kabeh nggak iki ojo juga. Malah sing liyane dilupakan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ini berapa anak ini? 1, 2, 3, 4. Kita Senin ada lagi? Udah pada kumpul tuh Senin? Udah Pak? Saya kelas B. Kelas B, katanya kelas B, Pak. Berarti Senin enggak? Oh kelas B. Oke. Oke. Berarti yang Senin kelas B ya? Oke, baiklah. Tapi Senin udah pada ada toh? Insya Allah udah ada Pak kelas B. Oke, itu. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Kalau kita mengadakan event ya Pak, eventnya itu outdoor. Ya macam-macam BMKG dan lain-lain itu cerah. Tapi pas hari itu ternyata hujan. Nah, kita itu sebagai IO itu harus bagaimana Pak? Oke. Berarti kan terkait dengan mitigasi itu tadi ya. Mitigasi. Memang ada beberapa catatan. Kalau cuaca tidak menentu, otomatis kan ada mitigasi. Tempat terkait. Kalau sudah cuacanya nggak jelas, tempatnya terbuka, berarti kan studi kelayakan nggak jalan toh. Sekarang cuaca nggak jelas. Katakanlah, lah ini kan biasanya musim kemarau Pak, nggak iso. Dewi ini lautan, kan Pak ada studi kelayakan toh. Ah itu aja udah. Tapi kalau memang itu sudah diadakan kan Pak, dan yang datang itu udah banyak. Misalkan kita mundur di hari keesokan itu kan. Sekarang saya tanya tentang studi kelayakan juga. Ketika ada pengunduran waktu atau penundaan, teknisnya seperti apa? Berarti kan studi kelayakan ini harus dipikirkan juga toh. Harus dipikirkan. Contoh kemarin ya, waktu Gus Ikdam datang. Kemarin kan sudah ada informasi bahwa ketika teman-teman cross check di lapangan, nanti yang datang pasti ribuan. Soalnya kita indoor. Oke. Terus pada waktu ini gimana? Akhirnya kemarin diputuskan lewat undangan. Kalau kemarin tanpa undangan ya udah selesai itu dong. Kacau itu. Jebol lah. Undangan Mas.
Jadi kemarin kan didata semua atau dari sekolahan A sekian anak, B sekian anak gitu. Coba kalau gratis tis orang luar bisa masuk, kacau kemarin. Kan ada stempelnya loh di tangan. Nah itu salah satu persiapan terkait dengan studi kelayakan. Kemarin kalau Gus Idam itu tanpa itu selesai itu udah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sebenarnya ada ide nggak usah Pak di los wae. Los gitu loh. Karena apa? Ada masukan di selatan itu juga ada. Ya kan? Gus Idam juga. Nggak mungkin tapi nanti kayaknya orang-orang tetap ke situ. Nggak bisa dong pakai kayak model kayak gitu. Berarti kan fit and proper testnya kan kacau itu, studi kelayakan. Harus ada batasannya yang jelas. Kalau memang pakai undangan ya undangan. Udah, jangan sampai pakai konsep paling semua nanti kira-kira kacau balon nanti kayak gitu. Pakai kira-kira. Karena apa? Pada waktu itu Gus Idam kan lagi naik-naiknya. Lagi terus tinggi terus gitu. Lah kalau pakai paling nanti ke situ Pak. Karena di Ponorogo pada waktu itu ada 3 tempat. Kalau enggak 3 ya 4. Gus Idam dalam satu waktu loh ya. Dipindah sini A, B, C, D. Pada waktu itu kemarin ada beberapa masukan dari teman-teman dosen. Aman-aman gitu loh. Kacau. Kalau tanpa stempel, tanpa undangan jebol itu udah pasti jebol. Kemarin udah mau masuk dengan dalih, loh bukan di sini toh tempatnya gitu kan, sebelah selatan toh. Bukan di sini bukan. Kita mau melarang gimana? Akhirnya kan kemarin dari pengamanan untuk yang terbuka untuk umum sebelah selatan nanti sore, ya kan? Untuk ini tertutup ada undangan. Ya meskipun kilometer, tapi kan kita sudah ada antisipasi toh. Kayak gitu. Nggak tanpa antisipasi, waduh. Ngeri men. Jebol itu. Aduh. Jadi suatu saat nanti teman-teman jadi seorang IO yang keren itu. IO jebolnya biasanya margo angger wani. Pokok los tuh apa ya? Los kayak gitu. Jebol. IO kebanyakan wani toh, yakin toh ya Mas ya. Iya kan? Aku banyak teman IO itu karena mau kendel tok, akhirnya ra cair. Iya kan? Kayak gitu. Kayak kemarin Mas ya jujur ya, untuk kita ngisi acara itu ya. Saya itu pakai hitam di atas putih tak bermaterai. Sama IO-nya membangun bumi menjaga bumi. Bermaterai tak foto Mbak, tak kamera. Itu nanti suatu saat kalau ada ngeblong nih anggaran kan bisa tak polisikan. Jadi enggak berani saya Pak nanti makannya sini anggarannya tak sebut kabeh dalam surat perjanjian. Makan segini, jumlahnya sekian kotak. Hari ini tampilnya jam segini sekian menit itu semua ada Mas. Sampai segitunya masa gak percaya? Hati-hati men. Gak ada yang bisa dipercaya di bumi ini men. Ya, laki-laki, cewek-cewek, perempuan, gak ada yang bisa dipercaya, harus hati-hati. Jadi jangan sampai nanti ketika ada kesepakatan kerja tanpa ada legal formanya, tanpa ada perjanjian yang jelas. Meskipun itu kau campur dewi. Ngeri men. Kacau kan. Semua legal formanya harus ada. Secara hukum harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rapopo konco dewe. Katakanlah kamu mau undang siapa gitu. Terus aku pinjem ya nanti panggungnya kamu ya 20 juta ya. Nanti gampang nanti duitnya setelah acara. Ini kayak rame kok gitu. Tiba blong. Ya harus ada perjanjian di situ. Ada hitam di atas putih. Ada yang bertanda tangan di bawah ini. Pihak pertama, pihak kedua kan harus seperti itu. Itu bagian dari antisipasi. Kalau nggak ada seperti itu selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di event-event selanjutnya. Salam sehat.